Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti kami mengajak kepada seluruh hadirin sekalian, mari selalu kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, yang mana begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang mungkin dari keseluruhan nikmat itu ada yang secara langsung kita rasakan dan juga mungkin ada yang tidak langsung kita rasakan. Tapi kesemuanya insya Allah membuat kita dengan nikmat yang telah diberikan itu menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah akan sampai pula kepada kita sebagai umat penerusnya. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Yakin, yaitu Bapak Beni Punani beserta seluruh staf jajaran kepengurusan. Yang kami hormati Ibu Ketua Pengajian, Ibu-ibu Masjid Nurul Yakin, Ibu Ustazah Atika beserta jamaah, para tokoh masyarakat, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, akan tetapi insya Allah tidak mengurangi dari rasa hormat dan takdim kami kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Masalah sholat tarawih, ya, karena insya Allah 2 hari ke depan, pada hari atau malam Selasa, kita ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, ya. Jadi mengapa sholat tarawih ini saya kupas? Ini karena memang ada banyak muncul perdebatan mengenai masalah sholat tarawih ini, ya, yang mana memang dari tahun ke tahun bisa menimbulkan polemik. Mengapa sih sholat tarawih ini dilaksanakan katanya terlalu cepat? Mengapa sih imam sholat tarawih kayaknya lama banget, ya? Kan itu sebenarnya yang sering kita dengar, Pak, ya. Sering banget kita dengar bahwa mengenai sholat tarawih ini memang banyak pendapat para ulama yang membahasnya, ya. Oleh karena itu nanti apabila bapak-bapak mempunyai pendapat yang lain silahkan diutarakan, ya, karena memang kita ini akan membahas masalah sholat tarawih, ya. Jadi sholat tarawih atau kata tarawih ini berarti diambil dari kata raha, ya, yaitu yang artinya
suatu jalan ataupun tempat yang tenang, nyaman, itu artinya tarawih, atau mungkin juga di bahasa Arab disebut tarawihah. Ya, itu dari kata tarawihah, yaitu suatu jalan yang menyenangkan, yang mendamaikan. Ya, itu kalau misalnya kita terjemahkan asal kata tarawih dari bahasa Arab. Ya. Lalu apa hubungannya dengan kita ini melaksanakan sholatnya pada bulan Ramadan? Dari kata riha, tenang, tarwiha itu menyenangkan, damai, tapi pada pelaksanaannya sholat tarawih ini kadang-kadang kita laksanakan secara terburu-buru. Ya. Nah, dari sini ada pergeseran arti sebenarnya dari arti tarawih itu sendiri. Ya. Dari kata riha, tarwiha yang artinya tenang, damai, menenangkan, tapi pada pelaksanaannya kira-kira bisa begitu nggak Pak? Kita merasa damai nggak kalau kita melaksanakan sholat tarawih? Ya, ini masing-masing kita koreksi kepada diri kita, termasuk saya sendiri. Kira-kira dari arti kata tenang, menyenangkan, damai, itu kena nggak ke kita gitu? Seandainya kita melaksanakan sholat tarawih yang rutin kita laksanakan selama 1 tahun 1 kali, kira-kira selama ini kita merasa tenang nggak sholat tarawih? Ya, tenang nggak Pak? Ya, itu yang perlu kita kaji dari kata ataupun arti dari tarawih sendiri. Ya, jangan sampai arti kata dari tarawih ini tenang, menenangkan, kemudian damai, itu jadi berubah arti ketika kita secara nyata melaksanakan sholat tarawih. Kalau misalnya kita lihat dari sini harusnya tenang, damai, ya kita melaksanakan sholat tarawih itu sebenarnya seperti itu Pak. Dari bacaannya, pertama dari niatnya, kita niat sholat tarawih. Ya, udah tahu semua kan Pak niat sholat tarawih ya. Usolli sunatan tarawih rakaataini mustaqbilan qiblati. Kalau misalnya kita makmum ya ada makmuman lillahi ta'ala. Kalau misalnya kita menjadi seorang imam, kita buat menjadi imaman lillahi ta'ala. Pertama dari niat itu. Kemudian apa lagi setelah niat? Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Kemudian seterusnya. Itulah yang seharusnya kita cermati untuk kita menyambut bulan suci Ramadan ini, dan ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Ya. Sengaja memang saya tidak membahas masalah puasa karena memang puasa itu kemarin sudah dibahas oleh Ustaz Pak Ihsan. Ya, beliau yang lebih berkompeten yang lebih mampu untuk membahas masalah bulan puasa ini ataupun aturan-aturan mengenai puasa yang kita laksanakan. Ya, jadi kembali kita kepada masalah tarawih. Jadi tarawih itu artinya Pak, jalan menuju ketenangan, kedamaian, dan juga menyenangkan. Itu artinya. Oleh karena itu, ya ada banyak sebab-sebab yang dapat membuat kita tenang dalam melaksanakan sholat tarawih. Ya, yang mana kita sudah menjalani selama bertahun-tahun. Yang kita rasakan adalah ketika kita melaksanakan sholat tarawih itu adanya pengennya terburu-buru, dan dari sifat terburu-buru itu rukunnya
itu kita tinggalkan. Apa rukun yang paling penting yang kita tinggalkan pada sholat tarawih kalau misalnya kita laksanakan secara terburu-buru, Pak? Apa yang kita tinggalkan? Yaitu tukmaninah. Tukmaninah itu untuk 3 mazhab, Pak. Ya, untuk 3 mazhab, yaitu yang pertama mazhab Hambali, mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i. Tukmaninah itu merupakan suatu kewajiban, artinya merupakan suatu yang fardu, yang rukun. Apabila tukmaninah itu sudah menjadi rukun, sudah menjadi fardu, kalau kita tinggalkan dalam sholat, kira-kira sholatnya sah nggak? Kira-kira sholat kita sah nggak? Ya, kalau misalnya tukmaninah itu kita tinggalkan dalam sholat, sholat kita itu tidak sah, karena itu sudah merupakan suatu rukun, suatu fardu. Nah, kemudian apa sih, Pak, tukmaninah itu? Ya, saya yakin memang bapak-bapak ini sudah yang mengerti semuanya artinya tukmaninah, ya Pak. Sudah ngerti semuanya, ya Pak. Tukmaninah itu berdiam sejenak, menenangkan hati ketika kita sholat, khususnya ketika kita ini melaksanakan ruku dan sujud. Itu yang paling disorot, soalnya 2 hal penting dalam sholat ini, Pak. Ruku dan sujud. Itu sebenarnya menjadi hal yang paling menjadi sorotan utama. Kenapa ruku dan sujudnya itu paling utama? Karena disitulah kita ini bisa melaksanakan atau kelihatan kita itu sholat itu menerapkan tukmaninah atau tidak. Itu kelihatan di situ, Pak. Mengapa bisa kelihatan di situ? Kalau seorang yang menerapkan tukmanah itu secara benar dalam sholatnya, ketika ia ruku, itu rukunya tidak terburu-buru. Kata Nabi, jangan kalian itu sholat seperti rukunya ketika ayam memakan atau mematuk makanan. Allahu Akbar. Di situ kita kelihatan. Ya, kalau misalnya kita ini tukmaninah, paling enggak kelihatan di situ orangnya. Ya. Kemudian berapa lama sih kira-kira tukmaninah itu, Pak? Kira-kira berapa lama, Pak? Ya. Tukmaninah itu kira-kira lamanya bacaannya itu selama 1 kali bacaan ruku. Ya, ini saya maaf ya, bukannya saya tak bisa. Jadi kalau misalnya kita tukmaninah, Pak, berapa lamanya kita misalnya Allahu Akbar, terus habis kita bacaan surat Al-Fatihah, surat, baru kita kan ruku ya, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Enggak boleh kita langsung kayak gini, Pak. Kalau misalnya kita laksanakan tukmaninah itu. Ya, jadi kalau misalnya kita membaca 3 kali bacaan ruku itu, jadi sudah yang ketiga, jadi jangan kita langsung bangun dari ruku, Pak. Ya, jadi enggak subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tenangin dulu nih, ya, tenangin dulu hati kita ini. Kira-kira lamanya selama 1 kali bacaan ruku tadi. Ya kira-kira kalau kita hitung berapa, Pak? 1 detik ya. Nah, kalau misalnya kita hitung itu kira-kira lamanya itu 1 detik. Enggak lama ternyata sebenarnya, Pak. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya katanya seandainya kita baca dalam bacaan ruku itu subhana rabbiyal azimnya 3 kali ditambah dengan tukmaninah, lama banget ketika sholatnya. Sebenarnya kayak gitu ya, lama benar. Nah, kalau bacaan ruku itu kira-kira
rukun atau sunnah Pak? Rukun. Rukun atau sunnah bacaan rukun itu? Termasuk rukun sholat bukan? Bacaan rukun dan sujud itu merupakan bukan rukun dari sholat. Ya, rukun itu bukan merupakan rukun dari sholat. Kalau rukun kan begini. Bacaan maksud saya, maaf, bacaan rukun itu bukan berarti bukan merupakan rukun dari sholat. Jadi itu sunnah. Ya, jadi maksud saya bukan rukunnya, akan tetapi bacaan rukunnya itu bukannya rukun, akan tetapi sunnah. Makanya banyak para imam yang kadang-kadang cepat. Nah itu mungkin mereka, kalau kita memang di mazhab Syafi'i sudah diperintahkan untuk minimal 3 kali ya Pak, 3 kali kita membaca. Tapi itu karena merupakan sunnah bacaannya, ya itu boleh dibaca 1 kali ataupun bisa dibaca 2 kali. Ya itu kita melihat keadaan dari jamaah. Jadi yang terpenting, kalaupun kita baca cuma 1 kali bacaan rukun itu tumaninahnya jangan ditinggalkan. Ya, jadi ketika kita ruku kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi itu 1 kali, kemudian kita bangun itu jangan lupa tumaninahnya. Kemudian juga mengenai masalah sujud, ya itu juga bukan merupakan dari bacaan sujud, itu bukan merupakan rukun dari sholat, tapi sunnah. Ya, jadi ketika imam sholat tarawih itu bacanya cepat, kita usahakan kita juga baca semampu kita. Ya, tapi tumaninahnya tidak boleh kita tinggalkan. Kita misalnya sholat tarawih udah cepat, kemudian tumaninahnya kita tinggalkan, maka disitulah yang Nabi bilang bahwa sholat kita ini tidak sah. Ya. Kemudian apalagi yang menjadi pedoman ketika kita melaksanakan sholat tarawih? Ya. Yang selanjutnya adalah mengenai bacaan, yaitu bacaan Al-Quran dalam sholat tarawih. Ya. Setelah kita tumanina, kemudian kita membenahi masalah bacaan Al-Quran atau surat pada sholat tarawih. Walaupun memang kita ini terburu-buru, ataupun bukan terburu-buru, kita mempercepat sholat tarawih ini karena memang kita biasanya memakai melaksanakan selama 20 rakaat. Ya, jadi kami di sini mengimbau kepada para imam untuk ketika kita membaca surah itu setartil mungkin. Ya, artinya walaupun cepat, tapi tajwidnya itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, jadi ketika kita sudah tumaninah, ya, kemudian bacaan surat kita dalam sholat tarawih itu juga harus sebaik mungkin. Cepat boleh, tapi tajwidnya tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Dan tadi mengenai masalah tumaninah Pak, ya saya ulang kembali bahwa tumaninah ini menjadi kewajiban ataupun rukun dalam sholat itu berdasarkan
pendapat dari 3 madhab yang saya sampaikan tadi, 3 madhab, sedangkan di kita ini kita kenal 4 madhab. Mengapa yang satu ini tidak mengakui bahwa tumanina itu menjadi suatu rukun? Ya, nah Imam Hanafi ini dia berpendapat bahwa tumanina itu bukan merupakan suatu rukun. Ya, karena madhab itu ada 4 ya Pak. Madhab